bisa kita langsung di YouTube. Jadi buat adik-adik semua, siapkan apa aja Kak? Alkitab, terus buku, pena, jangan lupa niat dulu. Niat dan hatinya. Oke? Hitung dari 3 ya, siapkan semuanya ya. Ayo kita hitung dari 3 ya Kak. Mereka harus siap semua, oke? 1, 2, 3. 3. Oh, balik Kak. Dari 3, 2, 1 ya Kak. Oke. Ayo cepat-cepat siapkan semuanya ya. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Nah, oke? Udah duduk dengan baik dan benar. Boleh didampingi oleh orang tua, boleh didampingi adik, kakak, adiknya, oke? Abangnya juga boleh. Nggak boleh makan jajanan, oke? Oke dong. Oke, jadi kita mau ibadah online. Kita mau mulai ya Kak? Siap. Jadi siapkan hati dan pikirannya. Kita mau mengucap selamat pagi sama Tuhan. Kita mau mengatakan kalau kita mau datang sama Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kita. Kita memuji Tuhan dengan judul lagu Selamat Pagi Bapa dan Bapakku Datang Padamu.
pembuka yang dipimpin oleh Kakak Lady Silaban. Sebelum kita berdoa, kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa. Bersyukur Bapa atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh luar biasa Bapa penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini Bapa. Sehingga Tuhan, pada hari ini Tuhan kami masih bisa melaksanakan ibadah kami ini Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas segalanya Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Sungguh kami bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau mulai ibadah kami Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menaungi ibadah kami ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ampunkan dosa kami Bapa agar kami menjadi lebih layak lagi disebut sebagai anak-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak. Sama-sama. Oke, dari Skala Minggu, tadi kita udah memuji Tuhan dengan ucapan syukur. Sekarang kita mau gerak-gerak dulu ya Bang. Oke, 30 ya Kak ya. Oke. Sebelum kita mau gerak-gerak, ayo kita bernapas dulu ya. Tarik nafas. Tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Oke, sekarang anak-anak Sekolah Minggu boleh bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi roti dan mentega. Kita nyanyikan kau temanku, ku temanmu. Boleh ajak mama papa jadi ya. Boleh berhadapan dengan mama papa atau apa dengan Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan baru. Apa? Berani tampil Beda. Jadi nanti ada lirik berani tampil, aku berani tampil beda. Adik-adik sekolah minggu boleh kasih gerakannya yang paling beda ya. Misalkan kayak gini. Kalau Kak Lady kayak mana? Kalau Kakak Dela gini. Kakak Lady gerakannya kayak mana tampil bedanya? Belum. Oh, Kak Lady gini kali ya tampil. Gimana Kak? nanti deh. Oh, nanti ya. Oke. Tapi Kak Maria ada. Apa Kak Maria gerakan tampil bedanya? Yolo yolo seperti biasa. Oh, Yeah. yolo. Bang Jeffrey juga ada walaupun main kajol. Ngangkat kajol, ngangkat kajol Abang Jeffrey. Gak ada. Gini aja Bang Jeffrey ya. Oke, kita mau memuji Tuhan lagi dengan lagu baru kita, Berani Tampil Beda. Kakak abangnya bakal nyanyiin satu lagu ini dari awal sampai akhir dengan pelan dulu sebelum kita nyanyinya dengan Semangat. semangat. Oke? Ikuti pelan-pelan ya adik-adik.
bareng ya dengan semangat. Aku berani tampil beda. Sekarang kita mau tetap semangat lagi nyanyinya. Karena kita mau nyanyi apa lagu, Kak? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Sekarang, Kak. Hari Pentakosta. Jadi lagunya apa, Pak? Tentang Roh Kudus, Kak. Oh, jadi Pentakosta itu turunnya Roh Kudus ya, Pak? Iya dong, Kak. Oke, kalau kayak gitu kita mau menari buat Tuhan. Kita nyanyikan Bila Roh Allah ada di dalamku. Angkat jempolnya ya. Oke adik-adik sekolah minggu, sekarang boleh duduk kembali karena sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Tetap disiapkan alat-alatnya. Duduk dengan
yang baik dan benar, kita memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Udah duduk? Udah ya? Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi kembali dengan judul lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Adik-adik boleh tepuk tangan ya. Satu, dua, tiga. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Bapa yang begitu baik bagi kami, yang menyertai kehidupan kami, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan dengan sukacita kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, dan kami dapat menikmati lawatan khususnya di hari pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sehingga biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, membimbing di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga kami semakin mengenal Tuhan yang kami sembah dan muliakan. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita buka Alkitabnya. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul kedua. Kisah Para Rasul 2, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Nanti abang-abang dan kakak-kakaknya akan membacanya bergantian, ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bu Maria. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang
tebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, kerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang terdekat dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat bermanggu-manggu sambil berkata, seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, Shalom! Shalom! Apa kabar semuanya? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Oke deh, pasti semuanya yang di rumah sehat-sehat dan dalam keadaan yang baik. Dan hari ini kita bersuka cita karena hari ini kita merayakan hari apa, Kak? Pentakosta. Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Hari turunnya Iya, hari turunnya Roh Kudus atau hari tercurahnya Roh Kudus. Wah, kalian tahu Pentakosta itu juga biasa disebut hari ke-50 setelah Yesus naik ke surga atau 10 hari setelah Yesus ya Setelah ampun, Yesus terbalik dong aku bangkit. ngomongnya. Terbalik dong abang ngomongnya. Maksudnya hari ke-50 setelah Yesus bangkit dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Aduh, minta maaf ya abangnya, salah terbalik tadi ucapannya. Nah, di hari Pentakosta ini para murid menerima Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ungkapkan, ketika aku nanti pergi, akan datang roh penghibur yang akan menyertai para murid. Nah, adik-adik, tahu nggak Roh Kudus itu apa? Abang-abang, kakak-kakaknya pada tahu nggak? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah satu dari pribadi Allah. Salah satu daripada pribadi Allah. Karena kita kenal pribadi Allah itu ada tiga. Makanya disebut Tritunggal. Tiga adalah satu. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, untuk adik-adik biar lebih jelas, nanti ada video yang akan kalian lihat tentang Roh Kudus. Silakan ditonton sebentar videonya. Check it out. Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruak? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi, dalam bahasa Ibrani, itulah ruach. Oke. Sekarang, tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya,
Tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruach. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hinggap pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Nah, tadi sudah tonton kan videonya, video singkatnya tentang Roh Kudus. Di situ dijelaskan Roh Kudus itu berasal memang daripada Allah itu sendiri. Di mana itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya tadi dengar nggak apa ya bahasa Ibrani-nya? Ada yang dengar? Abang-abang sama kakak-kakaknya tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Di videonya lihat tadi, dengerin makanya. Bahasa Ibrani tadi roh itu adalah ruach, yang artinya tadi kalian dengar semuanya angin atau udara yang dihembuskan. Coba abang-abang sama kakak-kakaknya coba dulu tes dulu, hembuskan nafasnya ke tangannya. Adik-adik yang di rumah juga coba hembuskan nafasnya ke tangannya. Ada yang kalian rasakan? Ada Ada yang kalian rasakan? Ada, Bang. Apa yang kalian rasakan? Ada angin, Ada angin, ada rasa dingin. Itu karena apa? ada udara. Ada udara. Tapi lebih sebenarnya itu karena ada tenaga yang mendorong dari dalam tubuh kita. Artinya dikeluarkan ada tenaga dalam berbentuk angin yang memang kita tidak lihat namun bisa kita rasakan. Roh Kudus pun demikian. Itu adalah satu energi atau tenaga yang diberikan oleh Allah untuk
menghidupkan kita orang-orang. Kalau kita berhembus, ya hanya sekedar tangan kita merasakannya. Kalau ada angin yang begitu kuat, bisa menerpa pohon-pohon. Bahkan kalau terlalu kuat anginnya, bisa menghancurkan rumah-rumah. Ya kan? Ada terjadi bencana. Nah, karena Allah begitu kuat, Allah begitu berkuasa, Roh-Nya yang dihembuskan kepada kita menopang hidup kita. Maka kita bisa hidup semuanya. Maka kita bisa bertahan. Maka kita bisa kuat. Kita bisa bertumbuh. Seperti adik-adik sekarang bertumbuh besar sampai sekarang. Karena ada dorongan daripada Allah. Ada kekuatan, ada energi yang Allah hembuskan. Dan para murid pun demikian. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka merasa sedih. Mereka down. Karena mereka merasa ditinggalkan oleh orang yang paling mereka andalkan. Kakak-kakak sama abang-abangnya pernah nggak merasa sedih ketika mungkin ditinggalkan oleh orang yang paling diandalkan? Sedih. Kalau misalnya kita ditinggalkan oleh orang tua kita, gimana rasanya? Sedih. Rasanya berat. Kalau misalnya papa mama saja, kalau misalnya pergi kerja keluar kota, kita pasti merasa nggak enak, nggak nyaman di rumah. Ya mungkin senanglah awal-awalnya, tapi kalau makin lama pasti susah. Karena mungkin kita nggak biasa, karena nggak ada yang masakin, nggak ada yang jaga kita. Kita mungkin harus melakukan pekerjaannya sendiri-sendiri, ya kan? Di sini abang-abangnya sama kakaknya ada yang sudah merantau. Bang Sadrak merantau dari Medan. Sidimpuan. Padang Sidimpuan sana, dari kampungnya. Kaledi merantau juga sampai di sini. Dan semuanya harus melakukan semuanya sendiri, mandiri. Walaupun juga Abang Jepri, Kak Maria, Kak Dela juga walaupun bersama dengan orang tuanya, tapi mereka semuanya harus melakukan sendiri. Nggak harus diantar-antar lagi kan? Nggak perlu lagi diantar, nggak perlu lagi disuapin makannya. Tapi mereka semuanya harus mandiri. Karena memang harus makin dewasa. Tuhan pun demikian terhadap para murid. Karena para muridnya sudah semakin dewasa imannya, karena Tuhan sudah selesaikan tugasnya, sehingga para murid harus mandiri. Tapi ketika Tuhan baru tinggalkan mereka, mereka merasa sedih, lemah, ada gak kekuatan, mereka bingung mau ngapain. Maka oleh karena itu Tuhan katakan ketika Tuhan Yesus pergi, naik ke sorga, Dia akan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menopang, memberikan tenaga, memberikan kekuatan, memberikan energi kepada para murid. Sehingga mereka apa? Saking penuhnya roh daripada Tuhan, yang dalam tanda di sini kita lihat Roh Kudus di situ berbentuk apa? Kakak-kakak abang-abangnya, adik-adik. Angin keras. Pertama berbentuk angin yang begitu keras memenuhi seluruh rumah. Lalu berbentuk seperti apa? Lidah-lidah. Lidah Nyala api. nyala api. Wah, ternyata tiba-tiba ada nyala api bertebaran hingga di atas kepala mereka. Mereka nggak terbakar. Dan lalu mereka tiba-tiba ngapain? Penuh dengan Dengan Roh Kudus dan tiba-tiba berkata-kata dengan bahasa roh. roh, bahasa lain dibilangkan di sini. Yang mereka sendiri pun tidak paham, tapi ada orang yang mengerti di situ. Ada bahasa apa aja Kak tadi di situ dibilang? Bahasa Ada Partia. dibilang situ orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya, Kirene, dan seluruh pendatang dari Roma. Mereka yang di sekitar situ tiba-tiba ngerti, mereka kan orang Galilea, mereka kan orang kampung, kok mereka bisa bahasa di luar daripada mereka? Itu karena ada dorongan, ada tenaga, ada energi yang diberikan oleh Allah, sehingga mereka kepenuhan. Saking penuhnya mereka mengungkapkan tentang di sini apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Artinya mereka memuji dan bersyukur.
Nah, adik-adik, siapa di sini yang di rumah yang lemas-lemas? Mungkin karena COVID-19 ya harus di rumah semuanya sehingga kita lemas-lemas. Abang-abang, kakak-kakaknya waktu di rumah lemas-lemas enggak? Kadang lemas ya. Sehingga kita di sini berharapnya ketika kita merayakan hari Pentakosta, di mana hari turunnya Roh Kudus, kita memohon kepada Allah agar Rohnya yang kudus itu memberikan kekuatan, semangat yang baru. Sehingga di hari yang Minggu ini kita pun tidak lemas-lemas. Kalau misalnya tadi kita mungkin nyanyinya agak lemas, ketika kita menerima firman ini kita semakin semangat. Ada kekuatan. Ketika kita nanti juga selesai dari ibadah ini, kita punya semangat yang baru, punya kekuatan yang baru, karena Roh Kudus mendorong, memberikan kekuatan, memberikan energi, memberikan tenaga yang baru kepada kita semuanya. Lihatlah abang-abang sama kakak-kakaknya di sini tadi pimpin pujian, mereka semangat. Karena apa? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada Roh Allah yang mendorong mereka. Untuk apa? Untuk melayani, walaupun tidak bertemu secara langsung dengan adik-adik, tapi karena ada rorangan daripada Roh Allah, Roh Kudus, kakak-kakak sekolah minggu semuanya semangat. Mau memberitakan, mau menyaksikan, mau menyuarakan kasih Allah melalui pujian, melalui berbagai hal lainnya. Sehingga adik-adik yang di rumah pun merasakan kasih dan kuasa daripada Roh Kudus. Sehingga adik-adik, biarlah di hari Pentakosta ini adik-adik semuanya dapat menikmati kuasa daripada Allah itu sendiri, menikmati kuasa Roh Kudus di hari pencurahan Roh Kudus ini, sehingga semakin semangat, punya gairah untuk beribadah, untuk melakukan berbagai hal, terutama untuk melakukan berbagai perintah Allah. Amin. 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 Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang begitu baik bagi kami, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami sungguh bersyukur bahwa Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menuntun kami. Roh-Mu yang kudus memberikan pertolongan, memberikan kekuatan bagi para murid beribu tahun yang lalu. Namun sekarang pun, sampai sekarang pun, Roh-Mu yang kudus tetap menolong orang-orang percaya dan kami, juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, untuk tetap beribadah, untuk tetap setia, untuk melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berkati kami, pimpin kami. Juga kami semuanya, agar firman-Mu ini bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, hari ini kakak abangnya bikin tantangan. Tapi jangan sedih, jangan risau. Kalau kalian ada niat kalian kerjakan, kami akan datang seperti Santa Claus ke rumah kalian membawakan hadiah. Hadiahnya kita tepuk tangan karena hadiahnya dari Ama Pendeta. Terima kasih Ama. Oke, jadi challenge-nya adalah tadi kan di ibadah kita ada aku berani tampil beda nih. Tampil beda karena Roh Kudus sudah ada di hati kita masing-masing. Jadi challenge-nya kalian bernyanyi lagu berani tampil beda, dan di akhirnya kan ada gerakan aku berani tampil beda. Nah itu nanti kalian bikin gerakan sendiri ya. Kalau Kakak Dela kan berani tampil bedanya kayak gini. Kalau Kak Lady tadi kayak mana? Kayak gini. Gini. Kakak Maria tadi kayak mana? Oh gini. Bang Jepri? Boleh. Kak Bang Sadrak gak usah ada ya, karena main gitar ya. Oh ada. Oke. Jadi challenge-nya kayak gitu. Kalian bernyanyikan lagu berani tampil beda dan bikin gerakan tampil beda kalian sendiri, oke? Oke. Sebagai contohnya kakak abang kasih tahu ya, kita nyanyikan berani tampil beda. Saat iblis menggoda
sekolah minggu dan boleh juga ke Amang Pendeta atau ke grup sekolah minggu GKPA Bandar Lampung. Ditunggu challenge-nya, ditunggu semuanya. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Shalom. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, jadi tadi kita udah dengar firman Tuhan dari Amang Pendeta kita bahwa hari ini adalah hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di setiap hati kita. Jadi Roh Kudus itu yang menguatkan kita, memberikan kita kekuatan dalam segala situasi yang ada di dalam hidup kita. Oke, jadi kan di dalam adik-adik udah ada Roh Kudus nih di setiap hati-hati kita. Jadi mari kita memuji Tuhan, mengucap syukur untuk apa yang diberikan Tuhan kepada kita melalui Roh Kudus. Kita puji Tuhan dengan semangat. Boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan Di Bawah Kepak Sayap-Mu. Tepuk tangan dulu ya. Katakan, aku ini selalu Tuhan berada di hadirat. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan rajawan. Sekali lagi, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan rajawan. Katakan, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Semangat yuk. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan tutup di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, bahwa di hari turunnya Roh Kudus kami dapat bersuka cita oleh karena kami tahu Allah senantiasa menyertai kami, Allah senantiasa membimbing, memberikan kekuatan bagi kami anak-anak Tuhan
untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk tetap mengerjakan kebaikan dan semua perintah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan yang kami mendapat menikmati kehidupan kami. Biarlah kami semuanya, anak-anak sekolah minggu, tetap disertai oleh Roh Kudus, dan kami semuanya juga tetap dalam perlindungan daripada Tuhan. Berkati kami semuanya, orang tua, juga papa mama kami, mereka dalam pekerjaan tugas tanggung jawab kami, mereka ya Tuhan, Engkau lindungi dan sertai, jauhkan dari segala marbahaya, khususnya dalam situasi sekarang ini. Kami berharap kepada Tuhan, Engkau yang akan memulihkan bangsa dan negara kami ini, memulihkan mereka yang sedang sakit, menolong para petugas medis dan juga pemerintah di dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan tolong berkati kami semuanya. Dan juga Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang tetap senantiasa setia melayani Tuhan. Engkau berkati Bapa agar tetap dalam penyertaan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menikmati hari ini dengan penuh ungkapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan dengarlah setiap seruan dan doa kami, dan jawablah tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Engkau dengan dengarkan juga doa kami ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat Hari Pentakosta semuanya. Selamat Hari Pentakosta. Yesus memberkati. Yesus memberkati. Dadah. Sampai ketemu minggu depan.